ut omnes unum sit. Semoga mereka bersatu. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum tiba pada waktu masa sengsara, Yesus mengucapkan sebuah doa yang sangat menyentuh hati. Aku berdoa bukan untuk mereka ini saja, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku atas pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini adalah puncak dari doa sekaligus kerinduan Yesus Tuhan yang mulia, agar para muridnya dan orang-orang yang percaya pada pemberitaan mereka, termasuk kita sekalian saat ini, hidup dalam kesatuan sebagaimana Ia dan Bapa adalah satu. Namun kenyataan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara memperlihatkan perpecahan pada tubuh Kristus dengan begitu banyak denominasi, tradisi, bahkan pertentangan di antara saudara-saudari yang mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Kenyataan ini kerap menjadi skandal yang melukai kesaksian Injil dan sekaligus memperlemah daya pikat gereja di mata dunia. Perpecahan besar pertama tercatat dalam skisma antara gereja Timur dan gereja Barat tahun 1054. Ketika gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur resmi berpisah. Skisma ini dipicu oleh persoalan teologis, politik, budaya, dan bahasa. Mulai dari perbedaan dalam credo yang mengakui Yesus sebagai Allah Putra, isu Iligue, hingga pertentangan mengenai otoritas serta primat Paus di Roma. Ini menandai letaknya kesatuan gereja universal yang selama 1000 tahun sebelumnya hidup dalam satu komunio meski dalam keberagaman ritus. Perpecahan selanjutnya terjadi 500 tahun kemudian melalui reformasi Protestan pada tahun 1517. Meski awalnya bertujuan membangun gereja dari dalam, namun reformasi ini kemudian berkembang menjadi perpecahan besar yang melahirkan banyak denominasi baru. Isu-isu teologis seputar sola fide dan sola scriptura menjadi dasar perpecahan. Ribuan denominasi tumbuh subur. Tercatat tahun 2020 dalam rilis yang dikeluarkan oleh sebuah ensiklopedia dunia mencatat 45.000 sampai 50.000 denominasi di dunia. Belum tahu sampai 2025 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah dengan demikian doa Yesus tadi ut omnes unum sit tidak mujarab? Tentu saja tidak. Kita benar-benar percaya bahwa doa Yesus yang sekaligus menjadi kerinduan yang terbesar padanya, yaitu kesatuan tubuhnya yang telah Ia dirikan di dunia ini, menjadi sebuah bahtera keselamatan yang harus terus terpelihara sepanjang
segala masa. Bagi kita, saudara-saudari, Kristus telah mendirikan gerejanya tatkala ia memilih Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan Allah. Kerajaan Bapaknya telah ia dirikan di dunia ini. Kuncinya ada pada Petrus, dan Allah mau tidak akan menguasai. Untuk itu, saudara-saudari, tentu saja kita semua dipanggil dan merasa terpanggil oleh doa Yesus ini untuk mengupayakan persatuan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Persatuan tubuh mistik Kristus menjadi dasar persekutuan kita dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, aku satu, Bapa di dalam Dia, demikian halnya Bapak Ibu saudara-saudara, persekutuan ilahi itu harus imanen di dalam persekutuan tubuh Kristus di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, bertepatan dengan Hari Komunikasi Sosial, Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-59 hari ini, Bapak Paus Fransiskus, karena pesannya sudah dibuat oleh Paus Fransiskus sebelum meninggal, ia memberi pesan dengan tema berbagilah dengan lembut harapan yang ada di hatimu. Paus mengundang kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menjadi komunikator harapan. Karena dalam kita sedang bersiaran di tahun jubileum, kita ini adalah pesiara pengharapan. Maka Paus di Hari Komunikasi Sedunia ini meminta kita menjadi komunikator harapan, memulai dengan membarui karya dan misi menurut semangat Injil. Paus mengatakan bahwa saat ini komunikasi tidak lagi menghadirkan atau tidak secara langsung menghadirkan kelembutan, tetapi sebaliknya menciptakan ketakutan dan keputusasaan, prasangka, fanatisme, dan bahkan kebencian. Terlalu sering orang berkomunikasi dengan menyederhanakan realitas untuk memancing reaksi naluri dan menggunakan kata-kata laksana pisau cukur, bahkan menggunakan informasi palsu atau yang sudah diputarbalikkan secara cerdik untuk mengirim pesan yang menghasut, memprovokasi, dan atau menyakiti. Kita semua hari ini adalah pengguna dari alat-alat komunikasi, apalagi media-media sosial, sungguh semakin edan. Itu semua adalah pengguna, dan bahkan media-media itu menawarkan harapan, sejuta harapan. Ada TikTok, ada Instagram, Facebook, tambah Pro lagi. Sekarang semua sungguh mengejar harapan-harapan itu. Ada pendapatan, ada pemasukan. Saya punya terus-menerus tapi tidak naik-naik. Banyak salah strategi atau bagaimana? Ada yang bilang sudah panen, saya tidak tahu panen apa. Satu kesempatan kami makan bersama dengan Bapak Wisnu Promovision. Kami bicara tentang FB Pro. Mana ya bisa? Sekarang ini tinggal saja di kamar mandi yang tidak keluar. Semua isi rumah keluar. Semua isi komunitas bisa keluar tanpa kelihatan di dunia masa. Karena semakin banyak orang memang menaruh harapan. Tentu baik, Bapak Ibu saudara-saudara, bagian dari komunikasi. Pertama, menghibur banyak orang daripada dia stres, dia patah semangat, putus asa,
Tapi siapa tahu kalau dia buka FB Pro, temukan ada video-video yang membuat dia seketika putus asa hilang. Siapa tahu itu menjadi obat yang manjur dan baik. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana pesan Paus Fransiskus di Hari Komunikasi Sedunia hari ini, hendaknya kita terus belajar supaya memanfaatkan media-media alat komunikasi itu dengan lembut, sekaligus memberi kesempatan kita berbagi hati. Karena tidak perlu Bapak Ibu Saudara-saudara melakukan berbagi hati ini dengan memberi sesuatu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan pun menjadi sesuatu yang diharapkan oleh banyak orang.